Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan kesimpulan materi dari setiap kelompok yang telah presentasi. Kelompok pertama menjelaskan tentang konsep landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktis pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat dan bernilai. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Landasan pendidikan terdiri dalam beberapa jenis, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, dan landasan psikologis. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang hakikat manusia dan pentingnya pendidikan pada manusia. Hakikat manusia sangat berhubungan erat dengan pendidikan, dan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, di mana dengan adanya pendidikan maka manusia dapat berkembang dan berpikir untuk mencapai dan menghadapi masa depan. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Kemudian kelompok 3 menjelaskan tentang konsep pendidikan sebagai tata nilai dan batas pendidikan. Kelompok ini menyatakan dua pendapat dari tokoh terkenal. Yang pertama dari Mardiyat Maja yang mengungkapkan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula proses pendidikan. 2. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dimulai sejak anak lahir dan berakhir setelah tercapainya kedewasaan atau berumur sekitar 24 tahun. Begitu anak lahir, ia sudah dapat menerima pengaruh edukatif dari pendidikannya, sekalipun ia belum menyadari hal tersebut. Pendidikan sudah dapat dimulai pembentukan dan pembinaan kepribadian anaknya sejak hari kelahiran. Ya, sejak anak itu menjadi orang dewasa, berakhirlah proses pendidikan. Ia sudah menemui kebutuhan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Kemudian kelompok 4 menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu ilmu yang dalam setiap langkahnya selalu dipayungi oleh hukum. Mengapa hal itu terjadi? Karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang paling penting dari segi perkembangan manusia. Tanpa pendidikan yang berhasil akan sulit bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Sehingga pemerintah harus memastikan semua rakyatnya bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, tepat guna, dan juga merata. Selain itu, hingga kurikulum 13 saat ini, pendidikan di negara Indonesia masih memiliki kecenderungan top to bottom. Artinya, berbagai kebijakan dan regulasi masih turun dari pemerintah dan pihak berwenang lainnya untuk kemudian diaplikasi dan diaplikasi oleh pendidik yang berada di bawahnya. Namun, materi yang ada di pendidikan tahun ini atau 2020 sampai sekarang tampaknya akan mengubahnya melalui program Merdeka Belajar. Sepertinya pendidikan Indonesia akan lebih mengacu ke grassroots atau akar rumput, yang berarti pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau di bawah dan akan difasilitasi dan regulasi oleh pemerintah dan pihak berwenang lainnya atau yang di atas. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 5 menjelaskan tentang aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu kita sebagai murid harus memahami tentang aspek-aspek pendidikan, karena bahwa aspek-aspek pendidikan
merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia yang harus menjalani kehidupan, sekaligus menjadi metode pembelajaran untuk kehidupan yang modern dan serba instan saat ini, seperti yang kita lakukan mengenai negara maju dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi, membuat mereka dan dengan mudah mengembangkan aspek-aspek penting seperti teknologi tingkat tinggi dan lain-lain. Perbedaan pola pikir serta sesuatu yang terjadi seiring berjalannya waktu membuat perubahan yang signifikan pada pendidikan di negara Indonesia atau di negara yang berkembang dan negara maju lainnya. Jadi aspek-aspek seperti aspek pendidikan dalam agama, aspek pendidikan dalam akhlak itu sangat penting, karena sangat penting untuk apalagi kita yang sedang berada dalam zaman atau era globalisasi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.